Oke, bisa dimulai untuk menyampaikan persentase tentang kompetensi kebaikan yang berikutnya. Silahkan kepada Tia Sabira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sabira. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Yang pertama tentang menghormati orang tua. Coba gambarnya diperlihatkan di media. Oke, teman-teman, insya Allah jelas ya. Ada sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu lah. Pelan-pelan sampaikan. Artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita sebagai anak harus menghormati orang tua karena orang tua itu telah melahirkan kita, merawat kita dari kecil, menjaga kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Oke, itu termasuk daripada kompetensi kebaikan. Nah, berikutnya. Hadis tentang saling memberi atau bersedekah. Coba dilihatkan. Ya. Oke. Tentang bersedekah, yuk sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mamin yaumin yusriful ibadu fihi illa atani yanzilani fiyaqulu hudahuma Allahumma a'tid munfiqan halaqan wa yaqulul akharul Allahumma a'tid miskinan tarafa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, artinya tidak ada suatu hari pun ketika seseorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang memohon hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Kita harus saling memberi atau bersedekah kepada orang lain. Bersedekah tidak harus berupa uang, barang atau makanan. Bersedekah juga bisa dengan memberikan senyuman. Dalam hadis innama as-sabirin yang artinya senyum itu sedekah. Jadi kalau kita ingin bersedekah dan kita tidak ada duit, kita bersedekah dengan senyuman yang ikhlas dan sopan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sabira. Itu terlepas ya dokternya tuh? Enggak. Jadi mau dicepat Bu. Hadis tentang saling tolong menolong. Coba ditunjukkan tuh. Tolong menolong dalam keadaan temannya sedang jatuh ya, teman-teman. Itu termasuk daripada kompetensi kebaikan ya. Jadi apa yang bisa diambil kesimpulan? Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah akan selalu menolong seseorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita sebagai orang Muslim kita harus saling tolong menolong dan membantu. Dan barang siapa yang melampaukan seorang mukmin dari satu kesusahan di dunia, Allah akan melampaukannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Oke, terima kasih kepada Tia Sabira. Boleh dikumpulkan langsung. Ini aja Bu, cepat aja. Kenapa dicepat? Enggak usah dicepat. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi dari dua tadi sudah bisa difahami ya. Bisa, Bu. Nah, intinya kalian semuanya sudah paham tentang apa itu kompetensi kebaikan. Nah, ini ya. Saling memaafkan contohnya. Ini kita lihat di sini. Ya. Saling memaafkan, ya. Saling memaafkan ini salah satu bentuk kita sebagai seorang muslim memang harus, ya. Jangan menunggu sampai banyak masalah itu ada pada diri kita. Karena kalau kita menjadi orang yang pemaaf, ya, tentu Allah juga akan lebih memperbanyak kepada kita sesuatu kebaikan yang akan kita peroleh. Nah, contoh ini hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Bagus tulisannya ini ya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu, ya, alhamdulillahi wassalatu wassalama ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhala imana sabara wassama'ah. Jadi sesungguhnya paling utama itu adalah sabar dan pemaaf, atau berlapang dada. Jadi itu hadis yang disampaikan oleh Bukhari ini luar biasa bagus, ya, agar kita itu bisa melatih kesabaran, agar kita bisa menjadi orang yang pemaaf. Ya, pemaaf di sini, ya, intinya adalah ketika ada orang bersalah dengan kita, tidak harus mereka dulu yang minta maaf. Tapi kita sebagai seorang muslim tahu bahwasanya memaafkan itu adalah suatu amal yang paling utama, maka segeralah kita sendiri yang segera memaafkan. Jadi nggak harus, contohnya begini, si Sabira itu yang bersalah, ya, kemudian si Anggi yang tidak bersalah. Nah, bukan berarti harus Sabira dulu yang minta maaf, Anggi dulu nggak apa-apa. Ya, bagaimana caranya? Sabira, apa contohnya? Saya mau minta maaf ya kalau saya dalam mengingatkan kamu itu ada bahasa lisan saya yang nggak senang di hati kamu. Ya, namanya kenapa? Kan bener kan kamu yang salah? Bukan begitu. Ya, bukan berarti saya yang benar, bukan. Tapi seandainya ini kamu ada salah sama saya, ya, ada sesuatu ucapan yang mungkin kamu sampaikan yang gak enak di hati saya udah memaafkan kok, gitu ya. Bukankah kita sebagai seorang muslim itu harus saling memaafkan? Jadi seperti itu kamu sampaikan kepada teman kamu. Nah, dengan itu nanti dia juga akan membuka hatinya. Oh, berarti penting sekali dengan memaafkan kepada siapa saja tanpa harus berpilih kasih. Nah, sekarang satu lagi lah nampaknya, ya, kita buat videonya. Silakan tampilan berikutnya. Kamu belum beri saya. Salsabila ada? Ya, silakan Salsabila.